salam petani Indonesia. Jaya terus, sukses terus, dan pertaniannya jauh lebih berkembang, maksimal, panenannya juga sip. Kali ini saya akan membahas tentang alasan mengapa sih kopi di Indonesia ini harganya ya masih standar lah untuk para petaninya ya, dari petani ke agennya. Beda lagi dari petani ke pabrik langsung, itu kan dikontrak gitu. Ya, kemungkinannya adalah faktor-faktor bisa harganya itu masih standar. Kenapa kok bisa seperti itu? Kan kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini adalah sebagian besar ya adalah petani kopi, petani cengkeh, petani padi, petani tebu, dan lain-lain. Tetapi harganya kok masih terbilang standar lah ya. Kenapa sih? Yaitu kemungkinan yang nomor satu dari petaninya. Kenapa saya mengatakan kok dari petaninya? Yaitu petani itu biasanya mengutamakan hasil, bukan kualitas ya. Hasil panennya banyak seperti itu. Kuantitas lah, bukan kualitas. Kebanyakan seperti itu. Ya. Biasanya petani kopi itu kalau di sekitar sini ya, yang saya lihat-lihat itu biasanya itu menanam dalam satu lahan, misalnya 1 hektar seperti itu menanam dengan jenis kopi robusta. Tetapi, nah ini tapinya, tetapi dengan varietas klon-klon yang berbeda. Nah, setiap klon-klon, setiap varietas itu mempunyai ciri khas, aroma, dan tingkat keasaman yang berbeda. Nah, sehingga ketika panen, semuanya dipanen bareng, ya, itu rasanya itu ketika sudah dijadikan biji kemudian diseduh, ya, dijadikan bubuk, dijadikan kopi seperti ini. Ketika diseduh itu rasanya campur aduk, tidak menghilangkan aroma ciri khas. Nah, sehingga kopi yang dari petani ke agennya itu dihargai standar. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu proses panennya ataupun penjemuran. Penjemuran itu kan kadar airnya itu sekian persen. Nah, terkadang cuaca itu tidak menentu, kadang mendung, kadang cerah, ya. Dan kita sebagai petani di desa itu tidak mempunyai alat pendeteksi kadar air harus berapa, tidak punya. Sehingga ya ketika dijemur merasa sudah kering, ya sudah, itu sudah kering. Nah, tingkat kadar air di dalam biji kopi itu tidak diketahui. Nah, ketika dijual ya masih di harga standar lah, seperti itu. Nah, kemungkinan yang ketiga yaitu cuaca ya. Kemungkinan yang ketiga itu adalah cuaca iklim di daerah tersebut itu juga bisa menentukan, ya, bisa menentukan kopi itu seperti ini. Misalnya ditanam di lereng gunung dengan ketinggian 650, dengan ketinggian 800.
di atas permukaan laut dengan ketinggian 1.200 itu juga mempengaruhi kenikmatan kadar asam, juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau standarnya tidak standarnya tidak memenuhi, berarti harganya ketika dijual, nah itu tadi kembali lagi harga terendah. Nah, untuk saya informasikan untuk sekarang yaitu harga masih 22.000 ya. Entah untuk di daerah yang lain saya belum tahu, tapi di daerah Malang Dampit tembus angka 22.000. Mungkin lebih atau ya lebih sedikit lah kemungkinan, dan akan diprediksi akan naik terus. Entah sampai tembus angka berapa, saya belum mendapatkan informasi dengan jelas. Yang keempat yaitu proses panennya ya. Yang tadi adalah yang nomor 2 adalah proses panen. Nah, saya akan menambahkan proses panen itu juga bisa menentukan, meskipun dalam satu jenis varietesnya, klonnya, tetapi misalkan dalam satu dompol itu tidak masak semuanya, tidak merah semuanya ya, ada yang masih hijau, ada yang masih yang kuning, hampir merah juga ada yang merah sempurna juga ada. Itu juga mempunyai kadar asam. Nah, yang mempunyai kadar asam yang berbeda-beda, sehingga juga mempengaruhi harganya. Ya, harga bisa standar ataupun turun dari standar itu sendiri karena hal tersebut. Ya, proses panennya kurang baik, yaitu tidak merah semuanya. Ya, satu dompol itu bisa bisa dipanen semuanya, meskipun tidak merah semuanya, itu bisa dipanen semua, karena biasanya petani itu mengejar waktu lah. Kalau panennya selesai cepat, mereka akan ke tahap berikutnya, yaitu pemangkasan, biar cepat pemangkasan, kemudian pemupukan, jadi tidak telat seperti itu, sehingga harga juga bisa terpengaruh dari cara panennya. Yang berikutnya yaitu kemungkinan yang berikutnya, ada kemungkinan ini baru kemungkinan ya, kemungkinan itu permainan harga juga bisa. Petani dari petani ke agennya ke agennya lagi, kemungkinan seperti itu, ataupun langsung ke pabrik juga ada permainan harga. Kita sudah tahu bahwa jual beli itu suka sama suka. Maksudnya jika saya mau jual dengan harga sekian, yang mau beli setuju enggak? Kalau setuju ya sah-sah saja, seperti itu. Yang terakhir yaitu cara penyajian, yaitu mulai dari penggorengan, roasting ya, sampai ke penyajian itu juga sangat menentukan. Kopinya terkenal seperti ini, kadar airnya seperti ini, tingkat keasamannya seperti ini, tapi kalau penyajiannya kurang tepat, cara merosternya juga kurang tepat, juga nggak ada yang minat, sehingga harga juga bisa turun. Nah, itulah kemungkinan kenapa harga kopi di Indonesia itu masih standar. Ya, masih standar. Ya, kita itu berbagi ilmu lah antara petani yang satu dengan yang lainnya, menginformasikan yang satu dengan yang lainnya, supaya apa? Petani kita itu sukses, petani kita itu
lebih modern lagi, lebih berkualitas lagi agar bisa bersaing di pasar dunia. Kita kalah dengan Vietnam, ya. Kita kalah dengan Vietnam terutama untuk kopinya. Oke, sekian dulu. Silakan yang mau berkomen-komen, tapi yang baik-baik. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.